presentasi hari ini karena selama pandemi COVID yang masih berkepanjangan ini kita semua sudah semakin bertanya-tanya sampai kapan ini semua bisa berakhir dan kita bisa kembali beraktivitas seperti biasa. Nah, pada hari ini saya akan menyampaikan materi terutama yang penting terkait vaksinasi COVID-19 di bulan suci Ramadan kali ini. Di sini yang saya mau soroti adalah ini saya ambil terakhir di 14 April. Tentunya kalau Anda masing-masing Bapak Ibu mengunjungi laman resmi dari COVID-19 nasional, itu ada banyak sekali data yang ditampilkan. Tapi yang saya mau soroti di sini adalah bahwa secara nasional itu kelompok umur yang positif COVID-19 beragam. Memang paling banyak yang positif bisa dilihat itu tetap di usia produktif, yaitu usia 31 tahun sampai 45 tahun, disusul dengan usia muda 19 sampai 30 tahun. Itu kemudian usia 46 sampai 59 tahun. Tapi yang mau saya soroti di sini adalah yang mengalami mortalitas atau menjadi meninggal akibat menderita COVID-19 itu terutama pada usia lansia atau usia lanjut, usia di atas 60 tahun. Dan kondisi penyerta positif COVID-19 ini paling banyak yang disertai dengan hipertensi, bahkan sampai 50%. Ya, jadi memang penyakit komorbid atau penyakit penyerta sangat berperan terhadap keparahan atau severity dari penyakit COVID-19. Di sini ada hipertensi sebanyak 50% lebih, kemudian ada diabetes mellitus itu mencapai 36%, lalu ada penyakit jantung 17%, kemudian ada juga yang hamil dan menderita COVID-19 sebanyak 9%, dan juga beberapa penyakit paru, penyakit ginjal, dan juga penyakit-penyakit lainnya yang turut berperan atau menjadi kondisi penyerta dari positif COVID-19. Sehingga dari data ini kita bisa lihat bahwa yang paling menderita, yang sampai mendapat akibat paling berat itu pada usia lanjut ya, usia lebih dari 60 tahun. Tapi yang juga yang walaupun tidak sampai meninggal, itu walaupun bisa sembuh, itu juga paling banyak pada usia produktif, sehingga kita tetap harus mempunyai keprihatinan atau mempunyai fokus kepada usia produktif juga supaya bisa terus melakukan langkah-langkah pencegahan sebelum terjangkit virus COVID-19. Ini adalah situasi COVID-19 di Indonesia, khususnya tentang data vaksinasi. Jadi sejak awal tahun 2021, pemerintah Indonesia sudah mulai menjalankan vaksinasi COVID-19 dengan sasaran itu 181,5 juta penduduk. Sangat banyak, angkanya fantastis ya, tinggi sekali. Sehingga bagaimana kita bisa turut berperan serta, baik kami tim tenaga kesehatan atau nakes dan juga Bapak Ibu sekalian sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang justru PT Citylink ini kan tentunya juga sering dengan mobilitas yang tinggi, tentunya mempunyai resiko yang bisa dibilang tidak rendah ya, sehingga perlu untuk melakukan langkah-langkah pencegahan. Hingga sampai saat ini di tanggal 14 April itu yang sudah melakukan vaksinasi baru 10,4 juta. Yang sudah sampai vaksinasi kedua itu baru 5 juta, 5,5 juta, padahal targetnya 181,5 juta. Sehingga hitung-hitungannya ini mau sampai kapan kita bisa melakukan pencegahan, ini khususnya untuk vaksinasi ya, tentunya pencegahan lain tetap protokol kesehatan, 3M, 3T harus dilakukan, tapi khususnya untuk vaksinasi ini angkanya masih sangat jauh. Sehingga nanti di slide terakhir saya ada sedikit hitungan kasar berapa lama pandemi kita baru bisa berakhir kalau tetap kecepatan vaksinasi ini seperti saat ini. Ini adalah anjuran dari Kementerian Kesehatan Indonesia agar masyarakat tetap melakukan vaksinasi saat bulan suci Ramadan ya. Kemudian di sini izinkan saya untuk mengutip sedikit fatwa atau potongan dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 13 tahun 2021 tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa. Baik, jadi
dari Majelis Ulama Indonesia yang terhormat sudah memutuskan fatwa tentang hukum vaksinasi COVID-19 saat berpuasa ini, bahwa vaksinasi COVID-19 yang dilakukan dengan injeksi intramuskular, jadi disuntikkan ke otot, biasanya dilakukan di lengan atas, ya, paling sering dilakukan di lengan atas, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian fatwa dari yang terhormat Majelis Ulama Indonesia juga sudah melakukan ketentuan hukum bahwa vaksinasi COVID-19 bagi umat Islam yang berpuasa dengan injeksi intramuskular hukumnya diperbolehkan sepanjang tidak menyebabkan bahaya. Dan ini adalah rekomendasi dari Majelis Ulama Indonesia, adalah satu, pemerintah tetap dapat melakukan vaksinasi COVID-19 pada saat bulan Ramadan ini untuk mencegah penularan wabah COVID-19 dengan memperhatikan kondisi umat Islam yang sedang berpuasa. Kemudian yang kedua, pemerintah dapat melakukan vaksinasi COVID-19 terhadap umat Islam pada malam hari bulan Ramadan jika proses vaksinasi pada siang hari saat berpuasa dikhawatirkan menyebabkan bahaya akibat lemahnya kondisi fisik. Kemudian yang ketiga, umat Islam wajib berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mewujudkan herd immunity. Baik, ini slide berikutnya adalah saya sudah langsung mau masuk ke bahasan bahwa apakah dampak-dampak dari berpuasa itu sendiri. Berpuasa secara umum itu sudah dilakukan baik bagi umat muslim maupun bukan, ya. Tentunya Bapak Ibu juga sering mendengar, ya, sekarang sudah sering jadi tren intermittent fasting, ya, ada yang 6 jam, ada yang 8 jam, ada yang 12 jam. Kemudian ada juga yang sudah melakukan berpuasa untuk keperluan kesehatan, ya, yang dilakukan seperti detoksifikasi, ada yang 1 kali per minggu, ada yang beberapa kali per minggu. Nah, ini yang saya mau tampilkan adalah data ilmiahnya. Pertama, ini saya akan menampilkan 3 penelitian, jadi ini memang berbasis ilmiah. Ini penelitian dilakukan di Korea. Penelitian ini melakukan periodic fasting, jadi mungkin seperti intermittent fasting, tapi di sini dilakukannya lebih panjang. Ada yang 5 hari, ada yang 10 hari, ada yang 15 hari, bahkan ada yang 20 hari. Dan ini dilakukan untuk dilakukan pada beberapa grup. Dan di sini yang saya mau tampilkan adalah dampak dari berpuasa tersebut terhadap tekanan darah sistolik. Ya, tekanan darah SBP ini yang di kiri, ya, Pak, Bapak Ibu, di grafik yang A itu adalah tekanan darah sistolik SBP. Bisa dilihat dari yang awalnya tekanan darah sistoliknya itu antara 130 sampai di sini hampir 140, itu sebelum berpuasa. Itu setelah menjalani puasa, ada yang 5 sampai 20 hari, rata-rata mengalami penurunan. Dan di sini dilihat dari nilai secara statistiknya ini bermakna. Jadi berpuasa itu secara bermakna akan menurunkan tekanan darah sistolik. Mungkin sudah sering mendengar, ya, tekanan darah ada yang atas dan bawah, sistolik dan diastolik. Contohnya kalau yang normal, bila Anda memang Bapak Ibu dalam kondisi sehat, tekanan darahnya antara 120, sistoliknya bawahnya 80. Nah, pada penelitian ini yang dilakukan di Korea, rata-rata sebelum berpuasa itu tekanan darahnya hampir 130, bahkan hampir 140, dan bawahnya itu sudah lebih dari 80, yang mana ini sudah memenuhi kriteria atau masuk ke kriteria hipertensi. Dan setelah berpuasa, bahkan yang tekanan darah diastoliknya, tekanan darah yang bawahnya juga mengalami penurunan. Jadi berpuasa secara umum dapat memberikan efek penurunan tekanan darah. Kemudian apa dampak dari sel-sel tubuh kita, sel-sel darah? Di sini yang diteliti adalah sel darah, ada leukosit atau sel darah putih. Jadi perlu diketahui Bapak Ibu bahwa sel darah tubuh manusia ini ada 3, ya, sel darah. Ada darah merah atau eritrosit, sel darah putih atau leukosit, dan sel trombosit atau keping-keping darah. Kalau mungkin sering mendengar pasien DBD, demam berdarah, itu trombositnya turun, ya, itu keping-keping darah. Jadi keping darah ini berfungsi untuk memperbaiki
luka atau mencegah perdarahan, mengatasi perdarahan. Sedangkan kalau yang untuk imunitas nih yang mana? Sebetulnya hampir semua berfungsi, tapi terutama adalah leukosit atau sel darah putih. Kemudian ada juga HB atau sel darah merah yang berfungsi untuk menghantarkan oksigen ke seluruh tubuh. Sehingga bila seseorang itu menderita anemia apapun penyebabnya, lebih mudah mengalami gangguan hantaran oksigen yang menimbulkan gejala seperti pusing, lemas, yang pada akhirnya akan berfungsi pada jantung, pada fungsi jantung, fungsi imunitas juga. Jadi seluruh sel tubuh kita berperan dalam menjaga imunitas atau kekebalan tubuh. Nah, penelitian di Korea ini melihat bagaimana pre atau sebelum, kondisi sebelum melakukan puasa dan post setelah melakukan puasa. Ada yang F5D itu 5 hari setelah berpuasa, 10D itu 10 hari, ada yang 15 hari, ada yang 20 hari. Yang saya mau soroti di sini atau saya tekankan, bisa dilihat p-value, ya, itu yang saya beri kotak hijau di kanan, itu adalah bagaimana secara statistik itu berperan, artinya bermakna terhadap puasa ini akan memperbaiki fungsi dari leukosit, sel darah putih yang berperan pada imunitas, eritrosit, ya, hemoglobin, sel darah merah yang menghantar oksigen, dan juga trombosit. Jadi berpuasa bisa disimpulkan bahwa berpuasa ini berperan dalam memperbaiki fungsi dan jumlah dari sel darah tubuh kita. Kemudian bagaimana dengan parameter darah lainnya? Jadi kalau Bapak Ibu mungkin melakukan medical check up, tes kesehatan rutin setahun sekali, itu biasanya yang dilakukan secara umum. Kita periksa sel darah merah, kita periksa fungsi hati, kita periksa fungsi ginjal, kita periksa kolesterol, ada yang dilakukan pemeriksaan asam urat, kemudian ada yang diperiksakan kadar gula darah. Nah, di sini orang yang sudah melakukan puasa itu diperiksakan fungsi hatinya, itu akan terjadi perbaikan. Ya, fungsi hatinya akan membaik, SGOT, SGPT, kemudian CRP. Ya, mungkin beberapa Bapak Ibu ada yang penyintas COVID-19. Itu pada saat Anda mengalami gejala awal COVID-19, bila memeriksakan laboratorium secara lengkap, akan diperiksakan kadar CRP untuk mengetahui berapa besar kadar radang atau dampak inflamasi akibat virus COVID-19. Nah, pada pasien-pasien ini yang dilakukan penelitian, diperiksakan kadar CRP awalnya sebelum berpuasa dan setelah berpuasa. Dan bisa dilihat rata-rata mengalami perbaikan dari kadar inflamasi di tubuhnya. Kemudian ESR ini adalah kalau pemeriksaan laboratorium di Indonesia menggunakan istilahnya LED, sama ya, ESR, Erythrocyte Sedimentation Rate, bahasa Indonesianya laju endap darah, itu juga mewakili bagaimana apakah ada kondisi inflamasi dalam tubuh. Di sini bisa dilihat bahwa kadarnya juga mengalami penurunan. Kemudian uric acid atau asam urat itu juga menurun setelah melakukan puasa. Kemudian kreatinin atau fungsi ginjal juga membaik setelah mengalami atau menjalankan puasa. Ya. Kemudian saya mengumpulkan studi yang lain, ya, ini studi yang dilakukan di Irak, di Universitas Politeknik Sulaimani, ya, di Irak. Kemudian ini bekerja sama dengan ilmuwan-ilmuwan di Palestina, ya, dari Universitas Gaza, Al-Azhar di Gaza. Jadi peneliti-peneliti ini mengumpulkan beberapa studi, ya, research article tuh dia sudah mengumpulkan beberapa studi. Jadi tidak hanya satu penelitian, dia sudah mengumpulkan beberapa penelitian dan meneliti secara khusus apa sih dampak dari puasa Ramadan. Kalau tadi penelitian pertama saya menampilkan puasa secara umum. Kalau ini puasa Ramadan terhadap sistem imun selama pandemi COVID-19. Jadi lebih khusus, ya, lebih kena ke yang kita mau tanyakan. Nah, di sini kesimpulan dari penelitiannya adalah puasa Ramadan tidak terbukti meningkatkan resiko infeksi. Tapi ada sedikit catatan khusus. Nah, inilah yang menandakan suatu penelitian itu baik. Dia tidak hanya menampilkan kelebihan-kelebihannya, tapi juga
apa kekurangannya, apa catatan khusus pada kondisi tertentu, pada populasi tertentu, pada kelompok usia tertentu. Itu adalah penelitian yang baik. Nah, pada penelitian ini menyoroti bahwa secara umum tidak meningkatkan risiko infeksi akibat puasa Ramadan, tapi khususnya pada lansia harus diperhatikan kondisi penyakitnya satu persatu. Artinya apakah penyakit-penyakit penyertanya, apakah ada penyakit jantung, apakah ada penyakit autoimun, apakah ada penyakit rematik, ya, itu ada perbedaannya tersendiri. Nah, dan penelitian ini menyoroti bahwa dehidrasi ini faktor yang penting yang akan mempengaruhi fungsi sel imun, sehingga sangat disarankan bahwa umat muslim yang menjalankan puasa Ramadan untuk tetap menjaga status hidrasinya, tetap mengkonsumsi cairan tubuh sesuai anjuran, yaitu 2 liter per hari. Kemudian kesimpulan dari penelitian ini adalah banyak bukti manfaat berpuasa dalam meningkatkan respon imun. Jadi puasa tidak akan mempengaruhi respon imun Anda. Dan faktor-faktor yang berperan itu terutama status kesehatan dasarnya. Jadi sebelum ibadah puasa bagaimana, apakah Anda cukup sehat, bila memiliki penyakit kolesterol, apakah kolesterol terkontrol, diabetes, apakah diabetesnya terkontrol, dan juga gaya hidup yang tetap dipertahankan selama bulan puasa, dan juga faktor lingkungan. Kemudian ini penelitian yang ketiga. Penelitian ini dilakukan di Italia, ya, yang juga mau melihat bagaimana efek dari puasa Ramadan terhadap kesehatan dan juga performa atlet ya. Jadi ini tapi bukan pada atlet ya, dia pada masyarakat umum. Maksudnya adalah kemampuan untuk melakukan aktivitas yang mungkin lebih berat ya. Dan penelitian ini memberikan kesimpulan dari beberapa penelitian yang ada bahwa puasa Ramadan tidak menyebabkan gangguan imunologis yang berat, karena ini hanya perubahan yang sementara. Kemudian ibu yang sedang berpuasa, ibu yang sedang hamil yang melakukan puasa selama Ramadan selama trimester kedua itu tidak memberikan dampak yang berat terhadap stres oksidatif pada tubuhnya ya, dan juga tidak ada dampak yang berat terhadap kesejahteraan janinnya, dan juga tidak mempunyai dampak yang berat terhadap berat badan dari bayi ya yang dikandungnya. Kemudian puasa Ramadan itu dapat memberikan efek-efek yang baik terhadap pasien yang sebelumnya sudah mengalami gangguan metabolisme seperti diabetes, hipertensi, sindrom metabolik, obesitas, gangguan asam urat. Jadi penelitian ini pun sudah membuktikan hal tersebut. Kemudian yang keempat, puasa Ramadan memberikan efek positif terhadap pasien yang sudah memiliki penyakit jantung yang stabil, jadi penyakit jantung yang terkontrol, memperbaiki fungsi kardiovaskularnya ya. Jadi setelah mengalami atau menjalani puasa Ramadan justru tidak mengalami sesak nafas, bisa beraktivitas dengan baik, kadar kolesterolnya kalau diperiksa malah lebih baik, dan juga stres oksidatif di tubuhnya itu mengalami perbaikan. Dan kesimpulannya terakhir adalah Ramadan dapat mempengaruhi dan mengganggu aktivitas dari atlet-atlet itu yang memang menjadi salah satu keterbatasan dari penelitian. Jadi sekali lagi memang penelitian itu yang lebih baik adalah dia juga menampilkan apa kekurangan dan kelebihan, apa temuan positif dan juga temuan negatif dari penelitiannya, dan ini adalah kesimpulannya. Jadi kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa dari semua sukarelawan sehat yang mengikuti penelitian ini didapatkan bahwa kalau penyakit metabolismenya dan penyakit kardiovaskular itu terkontrol, tidak akan mengalami gangguan yang berat dan boleh menjalankan puasa Ramadan. Tapi belum ada data yang cukup untuk pasien-pasien dengan gangguan autoimun ya, sehingga memerlukan penelitian lebih lanjut ya. Jadi dari 3 penelitian-penelitian tersebut bisa dikatakan tidak ada bahaya yang berat untuk imunologi atau daya tahan tubuh selama puasa Ramadan. Kemudian yang saya mau soroti juga bahwa selama puasa Ramadan ini kan mungkin beberapa ada yang harus tetap di screening, ada yang tetap harus dites untuk COVID-19. Nah, ini adalah izinkan saya juga untuk mengutip dari yang terhormat Majelis Ulama Indonesia
bahwa tes swab dan rapid antigen ini tidak membatalkan puasa, sehingga silahkan bagi masyarakat yang memang harus melakukan perjalanan, harus swab test, harus rapid antigen itu boleh untuk dilakukan. Kemudian MUI ini sudah mengeluarkan fakta tersebut, tidak membatalkan puasa dan kegiatan ini tetap diperbolehkan. Nah, saya mau kembali lagi bahwa vaksinasi COVID-19 ini sudah dimulai dari awal Januari 2021, ada 4 tahap. Sekarang kita sudah lagi di tahap yang kedua, ya, kemudian mau masuk ke yang ketiga, ya. Dengan harapan ini masih panjang, ya, masih sampai Maret 2022 itu diharapkan semua cakupan dari 181 juta penduduk bisa tercapai untuk bisa memenuhi target vaksinasi, sehingga terbentuklah herd immunity atau kekebalan kelompok. Bagaimana kalau saya tidak melakukan vaksinasi, tapi kelompok saya di sekitar saya melakukan vaksinasi? Tentunya yang tidak melakukan vaksinasi karena memang ada keterbatasan medis, ada kontraindikasi, memang tidak dianjurkan oleh tenaga kesehatan, oleh dokter yang memeriksa, maka komunitasnya melakukan vaksinasi ini ikut melindungi pasien tersebut, sehingga ini harus menjadi suatu ikhtiar kita bersama untuk tetap melakukan vaksinasi. Sekali lagi, tujuan dari vaksinasi adalah mengurangi penularan, menurunkan angka kesakitan dan kematian, mencapai herd immunity, melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap melaksanakan kegiatan sosial dan ekonomi. Nah, ini adalah beberapa vaksinasi COVID-19 yang tersedia di Indonesia, ya. Di sini ada Sinovac. Kebetulan saya waktu itu sudah divaksin menggunakan ini. Kemudian ada juga Sinopharm, ya. Kemudian ada juga yang viral vector, ya, ini AstraZeneca. Ini yang kemarin sudah mulai dilakukan, disuntikan untuk TNI. Kemudian ada yang protein subunit, ada RNA base, ini yang sudah digunakan di negara-negara Amerika, kemudian Eropa. Pfizer juga dilakukan di Amerika dengan pemberian dosisnya rata-rata 2 dosis dengan rentang pemberiannya antara 0 sampai 2 minggu kemudian, ada yang 3 minggu kemudian, ada yang sampai 1 bulan kemudian atau 28 hari, dengan sama pemberiannya semua intramuskular, sehingga tidak ada halangan untuk tetap diberikan selama bulan Ramadan ini. Nah, apa saja reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksinasi COVID-19 dan apakah berbeda selama bulan Ramadan ini atau tidak? Sebetulnya tidak ada perbedaan yang bermakna. Hanya tadi yang hasil penelitian tadi bahwa status hidrasi ini sangat penting. Karena Anda berpuasa 14 jam, maka asupan cairan ini harus betul-betul dicukupi pada saat sahur dan juga nanti pada saat berbuka. Reaksi yang mungkin terjadi ada 3. Satu, reaksi lokal. Ini kebanyakan kalau saya tanya dari sejawat tenaga kesehatan, baik dokter, perawat, kebanyakan memang ada rasa pegal, ya, ada rasa bengkak, mungkin bisa terasa di tempat lokasi penyuntikan. Kalau yang lebih berat bisa sampai selulitis. Selulitis itu sampai kemerahan, ya, di daerah kulit yang disuntikan. Tapi ini reaksi ini ditemukan kurang dari 10%. Artinya kalau ada 100 orang disuntikan, mungkin kurang dari 10 orang yang menderita hal tersebut, dan hal itu bisa diatasi dengan sangat mudah dengan pemberian salep topikal saja atau dengan mengkonsumsi obat ringan, obat pereda nyeri yang ringan seperti paracetamol. Kemudian reaksi sistemik seperti demam, nyeri otot, nyeri di seluruh tubuh, nyeri sendi, badan lemah, dan sakit kepala, ini bisa juga ditemukan tapi kurang dari 10%, bahkan mungkin hanya sekitar 5%, ya. Jadi bisa dikatakan lebih jarang lagi. Nah, reaksi lain inilah yang kita sangat ingin hindarkan, seperti urtikaria, udem, reaksi anafilaksis, dan sinkop. Jadi mungkin bisa Bapak Ibu ingat pada masa-masa awal sebelum vaksinasi ini merebak di akhir 2020 sampai awal 2021, saya ingat sekali itu ada sebuah video yang perawat disuntikan lalu pada saat press conference sampai pingsan, ya. Nah, itu kejadiannya sangat jarang, ya. Ini masuk di reaksi lain, sinkop atau pingsan. Biasanya karena apa? Memang betul karena isi dari vaksinnya, tapi bukan. Biasanya karena respon nyeri
ya, kita sebutnya secara medis itu vasovagal, jadi sampai menyebabkan pingsan, dan ini memang bisa juga ditemukan di Indonesia. Kemudian reaksi lain seperti urtikaria atau biduran, ya mungkin Bapak Ibu tahu pernah mengalami bentol-bentol setelah makan makanan tertentu, biasanya seafood atau makanan laut. Kemudian karena alergi udara atau alergi dari obat-obatan, ya, udem tuh bengkak biasanya permisi di daerah bibir, di daerah mata, itu akibat dari reaksi dari vaksin. Isi dari vaksinnya bisa dari isinya atau bisa dari pelarutnya. Kemudian reaksi anafilaksis ini yang sampai bisa tensinya rendah, sampai pasiennya mungkin bisa sampai kejang. Nah, ini yang makanya bila setelah disuntikan vaksin diminta untuk menunggu 30 menit dalam kondisi tenang. Ya, tidak sambil jalan-jalan apa, tapi tenang untuk benar-benar ditunggu apakah ada reaksi lain tersebut, yang nomor 3. Setelah 30 menit maka bisa dikatakan reaksi ini bisa aman atau sangat kecil untuk dialami di rumah. Nah, ini yang reaksi nomor 3 ini yang mau saya soroti. Selama bulan puasa Ramadan, dengan status hidrasi yang cukup, dengan kalau memang sudah punya riwayat alergi yang berat, harap berkonsultasi dulu dengan tenaga profesional, dengan dokter. Kemudian kalau memang pernah pingsan sebelum penyuntikan vaksin sebelumnya, contohnya vaksinasi hepatitis B, tentunya Bapak Ibu sudah banyak yang melakukan. Dan vaksinasi ini juga kadang-kadang setelah disuntikan juga nyeri, atau vaksinasi influenza, ya. Sehingga ini harus dilaporkan terlebih dahulu dan menjadi pertimbangan bagi tenaga kesehatan yang merekomendasi apakah Bapak Ibu layak untuk dilakukan vaksinasi COVID-19. Jadi ini adalah hal yang general, tidak ada hal kekhususan secara Ramadan, hanya yang masalah dehidrasi tersebut yang harus dicukupi sehingga tidak mudah mengalami pingsan. Karena secara teori pingsan ini adalah tekanan darahnya turun secara mendadak, sehingga tekanan darah atau asupan suplai oksigen, nutrisi darah ke otak ini menurun. Nah, bagaimana untuk mengurangi itu? Tentunya tekanan darah harus dijaga dengan baik, yaitu dengan status volume cairan tubuh yang normal, ya. Kemudian apalagi perbedaan yang selama Ramadan? Karena Bapak Ibu mungkin pada kondisi tertentu punya diabetes, punya hipertensi. Angka-angka baiknya kalau memang sudah di harinya sudah akan melakukan vaksinasi, sudah terjadwal, puasa Ramadannya atau sahurnya itu dari awal itu sudah diketahui jam berapa, jam vaksinasinya itu jam berapa, bisa dikonsultasikan dulu dengan tenaga profesional sebelumnya. Baiknya nanti saya pas sahur minum obatnya apa ya, Dok? Apakah minum obat hipertensi dulu, atau minum obat diabetes dulu, atau obat kolesterol, yang mana itu sudah saya lakukan juga terhadap beberapa pasien saya, dan itu memang harus tailored, ya, artinya satu persatu, karena tiap pasien sakitnya beda-beda. Bahkan dengan sakit yang sama pun, dengan hipertensi yang sama pun, itu obatnya bisa sangat berbeda, yang mana efek obat tersebut juga berpengaruh terhadap kejadian penurunan tekanan darah yang drastis, terhadap lebih sering ke belakang, buang air kecil, sehingga itu akan mempengaruhi volume cairan tubuh, ya, sehingga harus berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelumnya melakukan vaksinasi. Kemudian slide berikutnya, nggak jalan, Dil, nggak jalan. Sebentar ya. Oke. Tadi tentang reaksi vaksinasi. Nah, ini kejadian ikutan, ya, yang tadi saya bahas, KIPI, kejadian ikutan pasca imunisasi, dari yang ringan, sedang sampai yang berat. Ya, cukup istirahat sebelum dan setelah menerima vaksin. Nah, saya mau bahas lagi tentang pengendalian COVID-19 secara umum. Ini perlu semua kalangan ikut melakukan 3M, 3T, ya, cuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi. 3T apa? Tes, tracing, dan juga tracking, ya. Kita terus dan terapi, kita terus tes kalau memang kita ada perilaku yang berisiko, baru bepergian atau mungkin baru kontak dengan kerabat atau dengan teman-teman sekerja, ya. Dan vaksinasi di sini disiplin, kompak, dan konsisten, itu terus digaungkan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, ini yang saya mau soroti di sini, bahwa apa yang menjadi hambatan dari vaksinasi itu sendiri. Bisa dilihat yang di bawah ini, ya, ada anggota BRIMOB dikatakan di Maluku itu menjadi korban vaksin, bahwa setelah divaksin meninggal. Dan ini ada di laman resmi dari Kemenkes, bahwa ini sebetulnya bukan korban dari vaksinnya,
ini adalah karena memang menderita dari COVID-19 itu tersendiri. Dan apakah betul setelah kita divaksin kita menjadi terkena virus? Itu sangat salah. Yang disuntikan ke dalam tubuh kita itu adalah hanya bagian partikel dari virus yang tidak akan mungkin menyebabkan kita menjadi terjangkit COVID-19. Tetap COVID-19 itu akan masuk hanya melewati aerosol, ya, lewat udara, lewat napas, lewat batuk, lewat bersin. Jadi tidak akan mungkin kita kalau melakukan vaksinasi akan terjangkit COVID-19. Ini adalah hoax-hoax yang harus kita semua ikut sebarkan bahwa ini adalah salah. Ya, sehingga keengganan atau angka cakupan vaksinasi ini akan terus naik secara grafiknya akan terus naik secara baik sehingga kita punya herd immunity yang akan tercapai sesuai target. Fakta-fakta yang ada selama pandemi COVID-19, tetap jaga protokol kesehatan, pola asupan apakah berbeda atau tidak. Nah, puasa Ramadan ini kan biasanya berbukalah dengan yang manis, kemudian makanan takjil yang manis, kemudian kandungan santan, kemudian ada gorengan, kemudian ada kue-kue kering, ya. Tentunya itu semua sebetulnya masuk ke kategori makanan-makanan yang tinggi dengan karbohidrat, tinggi kandungan gula dan juga kandungan kolesterol. Sehingga ini harap menjadi perhatian kita bersama bahwa tetap boleh dikonsumsi tapi dalam jumlah yang moderat atau dalam jumlah yang lazim sehingga kesehatan tetap terjaga. Kemudian tidak ada kontraindikasi mutlak untuk dilakukan vaksinasi, hanya memang pada kondisi autoimun yang tidak terkontrol dan penyakit metabolik yang tidak terkontrol. Contohnya diabetes mellitus, tentunya Bapak Ibu mungkin ada beberapa yang sudah sering mendengar akan diperiksakan HbA1c, yaitu kontrol glikemik selama tiap 3 bulan untuk tahu diabetesnya terkontrol atau tidak. Selama kontrol glikemiknya itu buruk di atas 9, kita tidak menganjurkan untuk dilakukan vaksinasi. Apakah bisa langsung dikoreksi, Dok? Bisa, ya, dalam waktu 2 minggu, 1 bulan, terus dengan menjaga pola makan, dengan aktif bergerak, dengan mengikuti anjuran untuk obat-obatan, baik obat-obatan minum maupun obat-obatan yang disuntikan, itu mudah-mudahan pada akhirnya penyakit menjadi terkontrol dan bisa dilakukan vaksinasi secara 2 kali, ya. Kemudian untuk asupan nutrisi tidak jauh berbeda antara sebelum puasa Ramadan dan setelah puasa Ramadan. Tetap jaga konsumsi gula, garam, lemak, lebih banyak konsumsi buah dan sayur-sayuran, dan juga hindari terlalu banyak makanan olahan. Sekali lagi dari organisasi MUI, saya ingin mengutip bahwa boleh dilakukan vaksinasi dan juga boleh dilakukan pemeriksaan tes swab maupun antigen maupun PCR supaya 3M dan 3T-nya semakin terus bisa tercapai untuk kita segera menuntaskan pandemi COVID-19. Nah, sedikit gambaran, berapa lama sih, Dok, kita bisa lewat nih pandemi COVID-19? Nah, sedikit gambaran. Tahun 1956 itu ada imunisasi cacar secara nasional, dan baru pada tahun 1974 itu cacar dieradikasi atau hilang secara global. Ya, jadi perlu waktu, memang perlu waktu, tapi ini kan cukup lama, hampir 20 tahun. Lalu polio bagaimana? Polio juga sama. Dari 1972 itu mulai vaksinasi polio, baru akhirnya bebas polio tahun 2014. Kemudian ada yang tetanus toksoid, itu baru tercapai di tahun 2016. Bagaimana dengan COVID-19? Nah, tolong ini dilihat pelan-pelan grafiknya. Indonesia ada di grafik paling bawah, dan current vaccination rate-nya ini masih permisi cukup rendah, ya. Baru di angka 60.000, ini dosis per hari. Sehingga kalau dihitung-hitung, mungkin Indonesia kalau kecepatan vaksinasinya masih seperti sekarang, apalagi kalau sampai misalkan sedikit menurun lagi karena ada puasa Ramadan ini, bisa-bisa kita perkiraannya baru lebih dari 10 tahun itu tercapai 75% dari populasi yang tervaksinasi, sehingga ini menjadi syarat untuk herd immunity, tercapainya kekebalan kelompok, yaitu 75% dari populasi sudah mendapat vaksinasi, ya. Jadi perkiraan secara global kalau kecepatan vaksinasinya seperti sekarang itu sekitar 7 tahun kita baru melewati pandemi dari COVID-19 ini. Sehingga perlu sekali peran bersama Bapak Ibu semua, tenaga kesehatan maupun tidak, frontliner, ya. Permisi slide-nya sebentar.
sebentar. Jadi sekitar 7 tahun, masih cukup lama ya. Nah, ini adalah take home messages, pesan-pesan saya sebelum menyudahi presentasi hari ini, bahwa vaksinasi COVID-19 tidak ada halangan, silakan tetap dilakukan. Pesan khususnya adalah tentunya sudah punya jadwal tanggal khususnya, kalau bisa lebih dipersiapkan lagi jamnya. Kalau memang ada obat-obatan yang harus dikonsumsi pada saat sahur dan berbuka, supaya bisa dikonsultasikan dengan dokter yang memang menangani Bapak Ibu, baiknya diminum jam berapa, sebelum makan atau setelah makan, apakah mempunyai alergi terhadap obat-obatan atau juga terhadap riwayat alergi dari vaksinasi sebelumnya, supaya dikonsultasikan terlebih dahulu. Kemudian pola hidup sehat itu adalah tetap kunci untuk menjaga imunitas, dari pola makannya, gula yang cukup, tidak berlebih, kemudian istirahat yang cukup. Ya, tentunya istirahat ini juga menjadi tantangan ya, karena jam tidurnya sedikit berkurang. Kemudian juga tetap aktif bergerak selama bulan suci Ramadan, supaya upaya pandemi COVID-19 ini tetap bisa dijalankan selama bulan suci Ramadan, yang menjadi ikhtiar kita bersama agar pandemi COVID-19 ini tetap bisa cepat kita lalui bersama. Baik, mungkin itu presentasi saya hari ini. Saya yakin Bapak Ibu sangat antusias akan melayangkan beberapa pertanyaan. Saya akan jawab setelahnya. Terima kasih. Jadi tadi yang pertama, pertanyaan Pak Dedi tentang sudah 2 kali vaksinasi dan tidak ada reaksi ya, betul ya Pak? Ya, tentunya ini betul salah satu contoh nyata ya, bahwa memang KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi ini bisa katakan minimal ya. Saya, kemudian Pak Dedi, mungkin beberapa Bapak Ibu juga sudah menjalani vaksinasi ini dan rasanya tidak ada masalah yang berarti dan semua bisa dilalui dengan baik. Kedua, kalaupun sudah mengalami vaksinasi, menjalani vaksinasi, kenapa masih harus diperiksakan untuk swab? Ya, jadi sekali lagi vaksinasi ini hanya membentuk kekebalan tubuh. Tapi apabila Anda mempunyai suatu aktivitas yang berisiko, contohnya mobilitas yang tinggi, ya, kemudian mungkin tidak sengaja bertemu dengan seseorang yang terduga atau kasus probable dari COVID-19, tentunya sebagai bagian dari 3T, yaitu test, tracing itu, maka kita tetap harus mengikuti protokol bahwa kita tetap dites. Nah, jadi apa perbedaannya? Vaksinasi ini hanya untuk membentuk antibodi, artinya Bapak Ibu punya jaket tambahan, ya. Kalau di luar hujan punya jaket tambahan atau payung tambahan sehingga nggak langsung cepat basah, ya. Nggak langsung kalau terkena virus COVID-19 tidak langsung terinfeksi. Tapi apabila kita terkena virus ya tetap saja kemungkinan itu ada, sehingga tetap harus mengikuti ketentuan untuk diperiksakan virusnya atau di swab, itu tetap harus dilakukan bila memang ada faktor resiko. Nah, mengenai genos ini saya tidak bisa banyak komentar karena ini memang masih menjadi polemik ya di tenaga kesehatan sendiri. Oleh karena itu, untuk penegakan diagnosis bagi penderita yang memang kita curiga COVID-19, kita masih tetap menggunakan hanya swab antigen atau swab PCR. Hanya 2 itu, dengan gold standar atau memang baku emasnya, standar baku emasnya tetap swab PCR. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharekan. Terima kasih. Ya, jadi vaksinasi ini adalah ikhtiar atau usaha kita untuk menambah proteksi terhadap diri kita. Artinya saya selalu kalau membuat analogi yaitu kalau kita tahu di luar hujan, kita bawa payung lah supaya kita nggak kehujanan. Tapi apakah kalau kita pakai payung udah pasti kita nggak kebasahan? Belum tentu. Kalau hujannya ternyata deras sekali, tentunya kita tetap aja ya bisa kena basah ya. Dan ini ditambah juga faktor dari diri sendiri. Memang mungkin diri sendirinya ada imunitas yang menurun atau ada autoimun, atau memang pada teori-teori COVID-19 ini kan memang ada yang reseptor tertentu di tubuhnya itu ternyata lebih tinggi ya, sehingga ini yang berperan menyebabkan kok habis divaksin tetap aja kena. Nah, pembandingnya apa? Sama aja vaksin influenza misalkan. Mungkin Bapak Ibu ada yang juga tiap tahun rutin vaksin influenza. Walaupun sudah divaksin influenza kan bukan jaminan bahwa tidak terkena influenza itu sendiri.
ya. Kemudian vaksinasi hepatitis B itu juga sama, divaksin tapi bukan berarti pasti bebas dari hepatitis B. Jadi tidak ada istilahnya garansi 100% Anda bebas, tapi apakah vaksinasi nggak usah? Kan tetap aja dok, sama aja saya vaksin nggak vaksin sama aja, ya tentu tidak. Namanya kita keluar di luar hujan, mendingan bawa payung ya daripada nggak bawa sama sekali. Jadi vaksinasi tetap. Sekali lagi kita kepingin 75% herd immunity ya, karena COVID-19 ini kan pandemi ya. Kalau Anda tidak vaksin itu akan mempengaruhi di sekitar Anda, makanya kita memang tetap gaungkan yuk kalau memang bisa vaksin, apalagi nggak punya penyakit yang aneh-aneh macam-macam, divaksin juga orangnya sehat kuat ya, nggak berasa apa-apa, maka silahkan, tidak ada yang akan bisa menghambat. Tidak punya alasan lain ya vaksin aja ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Mbak Tunjung. Mudah-mudahan cukup menjawab. Bahwasanya memang ini rekomendasi dari Perhimpunan Obstetri Ginekologi Indonesia ya, POGI ya, dari Perhimpunan Dokter Ahli Kandungan di Indonesia. Memang untuk subjek atau pasien yang hamil tidak dianjurkan untuk menerima vaksinasi COVID-19 terlebih dahulu. Nah, kalau udah terlanjur terima dosis pertama kemudian hamil, bagaimana? Sebaiknya vaksinasi dosis kedua tidak dilanjutkan ya. Lalu apa dampak dari vaksinasi pertama nanti ke tubuhnya? Kita observasi ketat, tetap jaga protokol kesehatan, kalau perlu nanti tetap di testing ya. Dan sekarang juga sudah menjadi kebiasaan new normal bahwa pasien-pasien yang memang akan melahirkan, baik proses lahiran normal maupun dengan dibantu dengan operasi seksio sesaria, itu tetap sebelum proses kehamilannya dipersiapkan swab PCR dahulu ya, karena tetap dalam proses mengedan untuk kehamilan itu kan pasti perlu paru-paru yang baik, jangan sampai terjangkit COVID-19. Kemudian kedua, memang supaya mengurangi resiko dan kita bisa mempersiapkan mempersiapkan ibu hamil tersebut untuk melakukan persalinan yang aman dan bayinya pun nanti mendapat penanganan yang sesuai. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Pertanyaannya, jadi memang COVID-19 ini luar biasa ya, tiap hari ilmunya baru terus ya, yang hari ini katanya begini, besok bisa berubah lagi ya, sehingga kami yang tenaga kesehatan aja sedikit kebingungan yang mana yang harus dipegang, apalagi masyarakat umum. Nah, per hari ini, sampai hari ini Ikatan Dokter Anak Indonesia belum menganjurkan dia untuk melakukan vaksinasi hingga saat ini. Karena apa? Belum ada bukti yang cukup untuk bisa memberikan proteksi kepada anak-anak untuk menghindari kejadian ikutannya ya, dan juga untuk menilai efektivitasnya pada anak-anak. Dan syukurlah memang sampai saat ini kita lihat teori yang ada adalah anak-anak ini mempunyai reseptor atau tempat bersarangnya virus di tubuh anak tersebut itu lebih sedikit, maka bisa dilihat memang lebih banyak yang terjangkit COVID-19 ini pada usia yang dewasa, bahkan lansia ya, sehingga kita tunggu mungkin penelitian-penelitian berikutnya. Nah, sampai tadi malam aja mungkin Bapak Ibu juga nonton TV, saya juga ngikutin terus, ada vaksin Nusantara, vaksin merah putih, kemudian ada berita tentang di Brazil anak-anak yang terjangkit virus COVID-19. Nah, hingga saat ini saya belum bisa memberikan tanggapan apa-apa karena ilmu ini terus berkembang. Kita tunggu sampai betul ada bukti ilmiah, maka baru kita bisa ikuti sebagai pegangan kita untuk melakukan vaksinasi. Sehingga apa yang dilakukan pemerintah, gurunya dulu yang divaksin, angka cakupan gurunya betul sudah tercapai, kemudian protokol kesehatannya bisa diikuti betul, kemudian tergantung dari tingkatan sekolahnya ya, dari kelompok bermain, TK, SD, SMP, SMA, bahkan dari Ikatan Dokter Anak juga sudah ada memberikan rekomendasi masker sesuai dengan usia anak, karena anak bayi kan nggak mungkin ya, nggak bisa juga dipakaikan, jadi ada yang memakai face shield, kemudian maskernya yang seperti apa itu ada, semua ada di laman resmi dari COVID di Indonesia, bisa dicari di sana. Dan semua itu sudah jelas ada langkah-langkah pencegahannya dan protokol kesehatannya sesuai dengan usia anak-anak tersebut. Terima kasih pertanyaan Pak Dedi. Karena ini kasusnya khusus, saya lebih senang ya jawabnya ya, karena lebih jelas, tidak terlalu general. Tentunya kita lihat dulu apa kondisi penyertanya.
apakah ada obat-obatan yang akan mengurangi respon imun, contohnya penggunaan kortikosteroid ya pada jangka waktu panjang yang memang sesuai indikasi, atau obat-obat untuk autoimunnya atau obat rematiknya, apakah menderita kanker atau tidak ya. Sehingga kalaupun tidak memeriksakan diri, ada baiknya periksa dulu general check up sebelum melakukan vaksinasi. Contohnya apa? Walaupun dia tidak memeriksakan diri, beliau tidak memeriksakan diri pada 1 bulan sebelumnya, tapi kalau kita lihat sekarang misalkan dari leukositnya, sel darah putihnya masih ada penurunan, berarti kan respon imunnya belum baik. Kemudian apakah ada masih di parunya masih ada bercak-bercak, beberapa pasien dengan penyintas COVID-19 itu beberapa bulan setelahnya bila dilakukan CT scan paru, kadang-kadang masih ada itu bercak parunya ya, sehingga kita sering dengar ada namanya long covid syndrome, walaupun sudah sembuh, swab sudah negatif, kok masih suka napas nggak enak ya, cepet capek, cepet pusing, naik tangga nggak kuat, padahal sehat, kuat, usianya pun tidak masuk usia lansia. Kemudian bagaimana dengan antibodinya, itu bisa kita periksakan. Kalau memang titer antibodinya sudah cukup ya, walaupun dalam hal ini belum ada kesepakatan berapa yang dikatakan cukup, tapi kalau memang antibodinya terdeteksi dan saat ini respon imunnya atau kondisi kesehatannya belum optimal, misalkan punya diabetes tidak terkontrol, lebih baik diperbaiki dulu kondisinya sebelum melakukan vaksinasi. Saya rasa itu Pak Dedi. Setelah vaksin mengalami reaksi alergi yang parah ya. Baik. Nah, tentunya dengan reaksi alergi yang lebih berat harus datang ke dokter ya untuk dilihat reaksi alerginya ini bentuknya apa, apakah di kulit, apakah bentuknya di pernapasan, ada juga yang sampai tercetus asmanya jadi kambuh ya karena alergi. Bentuk alergi di kulit juga bermacam-macam, ada juga alergi yang di pencernaan ya, sehingga harus dilihat bentuk alerginya seperti apa, dan bahwa kapan timbulnya reaksi alergi ini, apakah dari sebelum vaksin sudah ada atau betul-betul percis sesaat setelah vaksin, atau berapa hari atau berapa minggu setelah vaksin, itu harus dianalisis ya, karena kemungkinannya sebetulnya masih banyak. Bisa aja mungkin dari makanan, bisa aja mungkin dari suplemen yang sedang dikonsumsi, atau kadang-kadang orang Indonesia ini kan memang kadang-kadang mengkonsumsi herbal juga ya, apakah ada herbal yang sedang dikonsumsi sehingga kita tidak secara bijak, kita tidak langsung menyalahkan oke, ini karena vaksin, tapi ada atau tidak faktor-faktor lain yang mencetuskan timbulnya alergi tersebut ya. Kemudian apakah ada bakat, memang dari sebelumnya sudah bakat alergi, atau memang status imunnya tidak stabil ya, atau memang punya penyakit autoimun, maka itu harus diperiksakan dulu. Ada baiknya memang sebelum vaksinasi sebaiknya diperiksakan dahulu. Baik, saya tidak menyarankan, karena apa? Nanti kita tidak tahu yang mana yang memberikan efek positif, yang mana yang memberikan efek negatif. Maksudnya apa? Satu, tentunya efek positif yang kita inginkan adalah kekebalan terbentuk. Nah, yang mana yang memberikan kekebalan yang terbentuk? Apakah vaksin yang pertama, apakah vaksin yang kedua? Nanti jadi tidak jelas. Kemudian mana yang memberikan efek negatif? Contohnya KIPI tadi, kejadian ikutan pasca imunisasi, baik ringan, sedang atau berat. Apakah yang pertama, apa yang kedua? Jadinya semua ini akan mengaburkan, penilaiannya menjadi kurang objektif. Sehingga hal ini tentunya tidak disarankan sama sekali. Tentunya kalau memang perbedaan pasti ada. Kalau dalam perbedaan efektivitasnya itu tidak berbeda jauh ya, rata-rata hanya sekitar 1-2% ya, tidak lebih dari 5-10% ya, sehingga makanya sudah mendapat izin EUA atau izin penggunaan saat emergensi oleh BPOM ya, karena sudah melewati uji klinis yang memadai. Nah, tapi apa dasar kita untuk memilih vaksin-vaksin tersebut? Satu, memang untuk storage-nya, penyimpanannya untuk beberapa vaksin ada yang harus di minus 70 derajat, yang mana ini menjadi sulit ya, kita perlu tempat penyimpanan yang khusus. Sulitnya vaksinasi ini adalah prinsipnya ada prinsip cold chain, sehingga kita harus mempertahankan suhu penyimpanan vaksin tersebut untuk menjamin efektivitasnya. Kalau suhu penyimpanannya saja tidak baik, maka mungkin saja pas disuntikan vaksin ini sudah tidak dalam kondisi optimal, sehingga respon imunnya tidak baik. Makanya mungkin ada sounding, ada berita-berita, dok saya kok habis divaksin tetap aja ya
terdeteksi positif COVID-19 ya. Mungkin ini salah satu faktornya adalah faktor penyimpanan dari vaksin tersebut bisa menjadi alasan. Ya. Kemudian kalau perbedaan harga, nah ini tergantung dari cara pembuatannya ya. Ada yang dengan rekayasa genetik, ada yang hanya dengan virus dilemahkan, ada yang sekarang ada yang dengan metode sel dendritik dan sebagainya. Tentunya ini yang membuat costing atau harga menjadi lebih mahal. Tapi kita sebagai masyarakat awam, silakan telaah, semua ada di situs resmi, lihat dulu di sana yang mana yang paling efektif. Ya, nah sekarang karena ini semua masih program pemerintah, tentunya kita ikuti yang mana yang memang disediakan oleh pemerintah dan memang itu sudah memenuhi kaidah-kaidah penelitian dan memang sudah mendapat izin dari BPOM. Silakan ini untuk bisa diterima oleh kita sebagai vaksinasi yang penuh 1 dan 2. Ya kemarin, jadi pertama waktu itu terjadi karena vaksinasi lansia ya berubah, yang mana dari penelitian ini bahwa respon imun lebih terbentuk akan lebih baik kalau jedanya menjadi 28 hari. Nah inilah yang tadi saya sampaikan, COVID ini luar biasa, ilmunya berubah terus. Sehingga awalnya ketentuannya begini, nanti berapa minggu atau berapa bulan ketentuannya langsung berubah. Jadi semua ini tentunya kebijakan sudah diambil berdasarkan hasil penelitian atau evidence base. Maka itulah yang akan menghasilkan imunitas yang lebih baik. Loh dok, berarti kalau dulu saya disuntik hanya jeda 14 hari bahaya dong, saya nggak terbentuk imunitas. Sekali lagi, vaksin ini hanya salah satu bentuk pencegahan. Tetap bentuk pencegahan lain tetap kita jalankan, 3M, 3T ya, dengan disiplin. Tentunya ini hanya menjadi salah satu faktor penentu ya, bukan satu-satunya faktor saja. Harap itu yang menjadi diperhatikan kita semua.